Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lembakum dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini tema tausiah kita adalah tentang syarat-syarat diterimanya ibadah. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita memiliki kewajiban yang kita kenal dengan nama ibadah. Ibadah ini adalah kewajiban yang melekat bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembahnya, kemudian kita mengabdi kepadanya. Ini adalah kewajiban yang melekat kepada kita seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisa kita baca dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk melaksanakan ibadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata dalam prakteknya begitu banyak orang yang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, dari mulai ibadah-ibadah ritual, sholat, puasa, ibadah haji, dan berbagai amalan ibadah lainnya. Tapi ternyata dalam kenyataannya belum tentu seluruhnya diterima oleh Allah. Ada orang yang mungkin rajin ibadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Kenapa? Karena memang untuk diterimanya ibadah tidaklah mudah, tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dipenuhi sehingga ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang nampaknya sangat penting untuk kita renungkan, ya. Yang pertama, bahwa ibadah kita diterima atau tidak itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa persoalan diterima atau tidaknya ibadah kita itu pada hakikatnya merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apakah ibadah seseorang diterima ataukah tidak. Itu yang pertama. Namun, dari sisi syariatnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi tadi, dari sisi hakikatnya, ini semua ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan siapa yang diterima, siapa yang tidak ibadahnya, begitu. Tapi dari sisi syariatnya, ada beberapa hal yang bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telusuri berbagai keterangan dalil dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan berbagai keterangan lainnya, setidaknya ada 3 hal ya yang menjadi syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ada 3 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ibadah apapun yang kita lakukan harus benar dan lurus niatnya. Nah, ini yang pertama. Harus benar dan lurus niatnya. Karena tanpa niat yang benar dan lurus, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, begitu. Itulah sebabnya ulama menjelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi a'malil akhirah bi husni niat. Betapa banyak amalan yang seolah-olah itu amalan duniawi, amalan biasa saja, begitu. Tapi ternyata wa yasiru bi a'malil akhirah, ternyata dalam kenyataannya itu menjadi amalan ukhrawi yang besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Bi husnin niat, karena niat yang baik, karena niat yang benar. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru bi a'malid dunya bi su'in niat. Betapa banyak amalan yang seolah-olah itu adalah amalan ukhrawi, amalan untuk akhirat,
begitu, amalan ibadah, tapi ternyata wa yasiru bi a'malid dunya, ternyata dalam kenyataannya itu menjadi amalan duniawi yang sia-sia belaka di sisi Allah. Kenapa? Bisuin niat, karena niat yang salah, karena niat yang jelek, niat yang keliru, begitu. Jadi persoalan niat ini adalah hal yang paling pertama yang harus kita perhatikan. Jadi ibadah yang akan diterima oleh Allah tentu saja adalah ibadah yang benar dan lurus niatnya. Nah, apa niat yang benar dan lurus dalam ibadah? Tentu saja niat yang benar dan lurus adalah semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dan niat yang benar, ya, yang lurus dan benar, begitu. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, itu semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka patuh dan tunduk kepada aturan Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang benar dan niat yang lurus, begitu. Kita sholat bukan karena ingin dipuji orang lain, kita puasa bukan karena ingin disebut sebagai orang soleh oleh orang lain, kita berangkat ibadah haji bukan karena ingin disebut sebagai orang kaya oleh orang lain misalnya, kita bersedekah bukan karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan misalnya, bukan itu. Tapi apapun ibadah yang kita lakukan harus benar dan lurus niatnya, yaitu semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmunya. Ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmunya. Begitu ya. Harus mencontoh, meniru tata cara ibadah yang memang telah digariskan dalam agama, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba mengikuti contoh perbuatan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah atas hal itu, begitu. Jadi ibadah yang kita lakukan harus tahu ilmunya, harus berdasarkan ilmu, karena jika ada orang yang ibadah tanpa ilmu, maka dia tidak akan benar ibadahnya, dan ibadah yang tidak benar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ulama mengatakan fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya mardudatun la tuqbalu, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam salat ada ilmunya, dalam puasa ada ilmunya, dalam ibadah haji ada ilmunya, dalam berbagai ibadah lain juga sangat banyak ilmunya yang harus kita pelajari, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar berlandaskan dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan sah ibadahnya, ibadah yang tidak sah tidak akan benar ibadahnya, ibadah yang tidak benar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang kedua, yaitu ibadah yang kita lakukan harus tahu ilmunya. Yang ketiga, yang terakhir, agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ibadah apapun yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah ritual, itu harus bisa membekas dalam akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, ya, sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu harus bisa membekas dan tercermin dalam akhlak dan perilaku kita. Jadi jangan sampai ada orang rajin sholat, tapi misalnya begitu banyak tetangga di sekitarnya yang sakit hati karena ucapannya. Jangan sampai ada orang yang rajin puasa sunnah misalnya Senin Kamis, tapi ternyata di kantornya banyak orang yang sakit hati karena kelakuannya, sakit hati karena tingkah lakunya. Jangan sampai ada orang yang rajin baca Al-Quran misalnya, tapi ternyata begitu banyak orang-orang di sekitarnya yang mungkin merasa tersakiti dengan tingkah lakunya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, begitu. Nah, jangan sampai ada orang yang dia mungkin rajin melaksanakan melaksanakan berbagai ibadah-ibadah ritual, begitu, dari mulai sholat tahajudnya, sholat duhanya, tapi ternyata kepada orang tuanya dia durhaka misalnya, ya. Ini adalah contoh-contoh buruk, ya, yang tentu saja harus kita jauhi, karena
orang yang benar ibadahnya pasti akan tercermin dalam akhlak dan perilakunya sehari-hari. Itulah dalam Al-Quran yang disyaratkan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa makna dari itu semua? Ternyata ibadah ritual yang dilakukan oleh kita itu harus tercermin dalam akhlak dan perilaku kita. Jadi itu semua akan membekas dalam akhlak dan perilaku kita sehari-hari, karena memang itulah wujud dari ibadah ritual yang benar yang dilakukan oleh seseorang. Nah, inilah 3 hal yang harus kita perhatikan. Insya Allah, jika 3 hal ini kita ikhtiarkan secara maksimal, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sajakah itu? 1, yaitu ibadah yang kita lakukan harus benar dan lurus niatnya. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmunya, harus sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah ritual, harus tercermin dalam akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Karena orang yang baik dan benar ibadahnya tentu akan baik dan benar dalam akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil keberkahan dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.